yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Inyoman Giri Prasta, beserta seluruh pejabat Forkomimda yang hadir, yang mewakili Pak Kapolda dan yang lain-lain, seluruh alim ulama Syuriah NU, Tanfidiyah NU, dan juga banom-banom hadir di sini, Ketua PWNU, dan juga tadi yang menjemput saya Menteri Perhubungan, Ketua PW Ansor, dan Sekretaris PW Ansor. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, insya Allah semoga semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam yang mubarak ini alhamdulillah saya berbahagia. Di sisa-sisa tenaga saya sampai di Pulau Bali. Hari ini luar biasa karena tadi siang di Jakarta saya maulid Nabi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Dikti. Jadi acaranya di masjid, 3 menteri, Pak Giri, Pak Mukti Menteri Pendidikan Dikdasmen, Pak Fadlizon tadi datang Menteri Kebudayaan, dan satunya lagi Menteri Sains dan Teknologi yang diwakili dirjennya. Tiga-tiganya menterinya ini bukan NU, tapi mengadakan acara maulid Nabi mengundang Kiai NU. Saya katakan walaupun beliau Muhammadiyah, ini penting, silaturahim semacam ini penting dalam rangka meminimalisir kesalahpahaman. Karena timbul kesalahpahaman itu disebabkan karena jarangnya silaturahim dan tidak pernah ngopi bareng, Pak. Betul apa tidak? Kalau sering ngopi bareng, insya Allah kesalahpahaman itu terkikis. Kata saya, kalau ada orang tidak suka Muhammadiyah, itu pasti karena yang bersangkutan tidak pernah silaturahim sama orang-orang Muhammadiyah. Sebaliknya, kalau ada orang tidak suka sama Nahdlatul Ulama, itu disebabkan karena yang bersangkutan juga tidak pernah kumpul silaturahim sama orang NU. Malam hari ini luar biasa, saya bertemu hamba Allah namanya Pak Giri. Beliau kalau kita lihat tadi sambutannya, ini apa yang beliau lakukan sebagai wakil gubernur. Walaupun beliau ini seorang Hindu yang sangat taat, tapi apa yang beliau lakukan semuanya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang dilakukan Pak Giri sebagai kepala negara, kepala apa namanya, daerah, ya, itu semuanya yang dilakukan Nabi. Nabi ketika memimpin, Pak Giri, tidak pernah membeda-bedakan. Beliau memang di Medina pemimpin negara Muslim, tapi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, dan semua agama yang hidup di Medina semua dinaungi, dibantu, ditolong oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya dengarkan sambutannya Pak Giri, Masya Allah, ya itu persis Nabi saya begitu Pak Giri, ya persis sama. Ya. Makanya kalau ada orang benci orang-orang Hindu, berarti yang bersangkutan tidak pernah silaturahim kumpul dengan orang Hindu. Betul apa tidak? Tapi kalau orang Muslim yang sudah kumpul dengan Pak Giri ini ya Pak Giri ini walaupun beliau berbeda agama dengan kita, tapi apa yang dilakukan, akhlak beliau sama persis dengan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sudah luar biasa kita punya wakil gubernur Pak Giri ini. Tinggal satu langkah lagi,
Betul apa tidak? Satu langkah lagi jadi apa namanya? Nah, bukan saya yang ngomong, Pak. Saya tidak punya hak pilih, Bu. Ada yang bilang satu langkah lagi, beliau tinggal baca syahadat. Tidak perlu begitu, tidak perlu begitu. Kalau Pak Giri baca syahadat, saya malah khawatir sebagai mubalik, penceramah, saya kalah pasaran di Bali. Karena beliau ini tadi fasih sekali, Pak. Masya Allah, artikulasi bahasanya luar biasa, diksi kalimat yang dipilih. Waduh, kata saya, ini kalau Pak Giri Islam kalah pasaran saya. Ya, fasih semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fasihnya luar biasa. Sampai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bisa, Pak, gitu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau ada orang yang hanya fasih hanya untuk menghafalkan karena mau pidato, ada. Kalau beliau ini terlihat bagaimana beliau sangat memahami betul bagaimana saudaranya umat Islam sampai apa-apa yang diucapkan. Dulu ada. Ini saya mau cerita, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Seorang polisi, Pak, di Jakarta tempat saya tinggal, saya beritahu beliau, ya. Beliau tadi nyebut paman saya, Ki Ma'ruf Amin. Oh, saya bilang itu kakak ibu saya, Pak Wapres itu. Ya. Saya tinggal dengan beliau sama di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dulu ada polisi non muslim. Awalnya seperti tadi itu, fasih mengucapkan kalimat-kalimat Islam. Alhamdulillah, insya Allah, alhamdulillah, Islam rahmatan lil. Tapi satu ketika keliru, Pak. Ada, beliau ini Kapolsek, pas anak buahnya meninggal, beliau sampaikan, semua dikumpulkan, saudara-saudara, sahabat kita Brigadir Selamat meninggal dunia, sebagai ucapan bela sungkawa, mari sama-sama kita ucapkan minal aidin wal faizin. Ini orang mati diajak lebaran. Jangan salah Pak Giri nanti. Kalau orang meninggal itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan diajak lebaran minal aidin wal faizin. Ini sebagai pembuka. Saya minta izin, saya boleh duduk di sini ya. Sungguh saya lelah sekali. Kalau tidak lelah saya berdiri. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya ingin menjelaskan betapa indahnya negeri kita ini. Negeri yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala multi keragaman. Beragam agamanya, beragam sukunya, beragam budayanya, beragam bahasanya, tapi orang Indonesia bisa hidup rukun. Betul apa tidak? Nah, kenapa kita bisa hidup rukun, saling tolong menolong, saling hargai menghargai di tengah perbedaan tadi? Pertama, dari sisi spiritual, silakan NU smoking. Kalau dari sisi spiritual, seluruh agama yang ada di Indonesia mengajarkan agar kita menghargai orang yang berbeda. Betul apa tidak? Dari sisi konstitusi, undang-undang dasar negara kita termasuk Pancasila juga memerintahkan, mengajak kita hidup rukun damai di tengah keragaman. Nah, inilah satu hal yang luar biasa yang banyak diirikan oleh negara-negara lain. Satu ketika paman saya yang tadi disebut oleh Pak Giri ketika berbicara dengan saya saat beliau jadi Wapres, Pak Ki Ma'ruf Amin, didatangi oleh seorang sutradara dari Italia. Pak Kiai, saya ingin bikin film. Film apa?
tentang kehidupan beragama di Indonesia, terutama bagaimana orang-orang Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia hidup. Karena kami melihat, kata sutradara ini, kehidupan beragama di Indonesia terutama orang Islam sebagai mayoritas kok kami temukan berbeda dengan di negara lain. Di negara lain ada Islam ketika mayoritas, yang minoritasnya tidak dinaungi, tidak dijaga. Di negara lain, mohon maaf tidak perlu saya sebut, misalnya ada orang Kristen atau Katolik, ketika mereka menjadi mayoritas, yang minoritas Islam atau Hindu atau Buddha tidak dijaga. Ada satu negara di mana ketika misalnya orang Hindu jadi mayoritas di negara tersebut, saya nggak perlu sebut negaranya, paham ya Pak ya? Ini sensitif kalau nyebut negara. Orang yang minoritas di sana, apakah Islamnya, apakah Kristennya, Katoliknya, rumah atau tempat ibadahnya bisa dibakar. Dan begitu juga ada satu negara, saudara-saudara, di mana ketika orang Buddha mayoritas di sana, minoritas yang lain tidak dijaga. Nah, kami ingin melihat, memotret, membuat film bagaimana kehidupan berbangsa, bernegara di Indonesia. Kata Abah Wapres, Pak Kiai Ma'ruf pada sutradara itu, coba Anda pergi ke daerah Baduy. Di Banten ada namanya Baduy, suku Baduy. Suku Baduy itu mereka agamanya agama kepercayaan. Apa namanya? Kepercayaan. Tinggal di daerah mayoritas Muslim, ini suku Baduy tidak diganggu. Tidak diganggu sama orang Islam. Lalu kata Kiai Ma'ruf, setelah itu coba Anda pergi ke Bromo. Di Bromo, minoritas Hindu tinggal di daerah mayoritas Islam tidak diganggu. Kemudian nanti coba Anda pergi ke Bali. Mayoritas Hindu di Bali tidak mengganggu minoritas agama yang hidup di Bali, bahkan menaunginya. Termasuk tadi kita lihat, kita sebagai seorang Muslim punya kepala daerah seperti Pak Giri, rasanya tenang. Betul apa tidak? Rasanya nyaman. Bu, Ibu memandang Pak Giri tenang apa enggak? Nyaman apa tidak? Nyaman, walaupun utang belum terbayar. Betul? Lah, akhirnya singkat cerita, sutradara ini keliling. Sesudah kembali, menemui kembali Abah Wapres, Kiai Ma'ruf Amin, kata sutradara itu, Pak Kiai, saya sudah keliling di tempat-tempat yang Bapak sarankan. Saya akan membuat judul film saya utamanya bagaimana kehidupan beragama di Indonesia, khususnya nilai-nilai Islam Nusantara, Hindu Nusantara, dan juga barangkali Kristen Katolik Nusantara. Artinya nilai-nilai orang Islam yang hidup di Nusantara, nilai-nilai orang Hindu yang hidup di Nusantara, yang salah satu intinya mereka bisa hidup toleran dan saling menghargai. Nah, makanya inilah luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya ini semua adalah inti daripada ajaran Islam. Saya tadi sampaikan pada acara Maulid di Kementerian Pendidikan, kenapa kok Islam ini bisa menyebar, bisa hidup dimanapun termasuk di Bali. Bapak-bapak, ibu-ibu mau tahu, karena Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang lentur dan tidak kaku. Betul apa tidak? Lentur dan tidak kaku. Orang Islam itu bisa hidup dengan tradisi adat budaya di mana dia tinggal,
tanpa mengorbankan keyakinan dan akidah. Betul? Kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tinggal di daerah apa? Jawa, maka Islam bisa akomodatif hidup bersama orang Jawa. Tinggal di daerah orang Madura, ada orang Madura ada banyak. Maka Islam bisa hidup dengan tradisi budaya Madura, Pak. Di Lombok bisa. Nah, inilah sesungguhnya Nahdlatul Ulama sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahdlatul Ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Giri, adalah organisasi yang bisa hidup di mana saja. Oh, NU, Pak. Itu kalau sudah maulid, tadi saya tanya Pak Giri. Pak Giri, lagunya orang Bali apa? Waduh, yang terkenal. Apa tadi? Bebek apa tuh katanya dulu? Orang NU itu biasanya kalau datang di satu daerah, misalnya baca sholawat Pak Giri, itu akan akrab dengan lagu daerah sana. Di Madura, baru seminggu yang lalu saya maulid di Madura. Orang Madura itu kalau asyrokol, bangun tadi, itu biasanya sholawatnya lagu Madura, lagunya Imam S. Arifin Jandaku. Begitu asyrokol, lagunya Madura. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal anak yang ada. Lah, betul apa tidak? Lah, itu contoh bahwa Islam itu tidak kaku, NU itu tidak kaku. Itu kan cuma lagu, yang penting isinya sholawat. Ke Jawa Timur, Pak Giri, di Jawa Timur ada sholawat lagunya Iwak Bandeng. Sholawat kok Iwak Bandeng, kalau tadi Jandaku. Itu begitu sholawat saya ngisi acara di Hong Kong, yang mengundang saya Muslimat NU Hong Kong, Bu. Saya ajak istri saya, dia PCI Muslimat NU, itu ada cabang di Hong Kong, di Jepang, di Korea, Pak. Masya Allah, saya sudah keliling dunia ya. Di sana tiba-tiba saya diajak sholawatan lagu Jawa Timuran, karena mayoritas yang di Hong Kong itu orang Jawa Timuran. Kok sholawatan lagunya Iwak Bandeng? He he Iwak pandeng ono iwak sepat, percuma ganteng percuma ora tahu sholat. Iwak hiu cacahe papat, percuma ayu yu ora gelem sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan
Beragama itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Giri, bagi NU itu harus menggembirakan, bukan menakutkan orang lain. Betul apa tidak? Innama bu'ithum muyassirin, bu'ithu bil hanifiyyati samhah. Kata Nabi, aku diutus Allah membawa agama yang hanif, lurus dari sisi tauhid, tapi samhah, toleran dari sisi hidup berbangsa bernegara. Makanya kalau cuma bicara tradisi, budaya, Islam, NU bisa hidup dimanapun. Yang saya sebut baru dua. Tadi kebetulan Pak Fadlizon Menteri Kebudayaan orang Padang. Saya bilang itu sholawat kalau sampai Padang lagunya jadi ayam delape. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah ini biar Pak Giri mikir, aku mau bikin lagu Bali jadi sholawat. Nah, itu biar mikir gitu. Saya tadi tanya itu apa lagunya gitu. Iya, yang enak Pak Giri nanti tolong ajarkan saya. Iya. Begitu sampai Melayu, Riau, Siak, bahkan Malaysia, sholawat itu jadi lagu Melayu, Cindai. Ya Rasulullah, ya Rafi'a Syah, ya Uhailal Juh. Nikmat. Ini baru di Nusantara saja lagunya banyak, apalagi di dunia. Saya pernah ke Cina. Di Cina saya sholat Jumat, adzannya saja unik Pak. Maka saya tanya, saya kapan-kapan pengen dengar adzan Bali saya. Orang Bali kan punya kekhasan, ya, logat, betul apa tidak? Cina ada logat itu. Begitu adzan saya kaget. Saya sholat di masjid di Qinghai, di Lanzhou. Ya Allah, yang sholat itu, padahal Muslim di sana minoritas, tapi di sana sholat Jumat, Pak Ketua PW, Pak Kiai, itu dijadikan satu di masjid terbesar. Saya kaget. Kalau di sini itu yang menjaga pecalang lah kira-kira. Itu yang sholat 50.000 lebih. Masya Allah, kaget saya, menangis saya. Sebelah saya menangis. Tapi pas dengar adzannya, saya hampir tersenyum. Mau ketawa takut kualat. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lu bener Pak ini. Saya langsung membayangkan, ini orang Cina kalau maulid Nabi Asyraqol pasti beda sama Iksas. Kalau Iksas ini kan alumni Sukorejo, gayanya masih Madura ini Pak. Betul apa tidak? Saya bayangkan orang Cina begitu baca sholawat berdiri Asyraqol kayak tadi, pasti lagunya lagu Wong Fai Hung. Lagunya lagu Jet Li. Begitu bangun, ya Nabi salam alaik, plung plung plung, ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Lu saya serius ini Pak.
Saya serius. Saya ingin bercerita pada Anda supaya Anda tahu bahwa ayat yang tadi dikutip oleh Pak Giri, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu ya rahmatan lil alamin, bisa diterima dimanapun, sampai di Cina, termasuk saat di Jepang saya. Ya Allah, itu ketua, kalau kita bilang ketua MUI Jepang, itu baca burdah, saya diperdengarkan, lagunya asik itu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kikulimi ceng cang ceng tong, gitu diterjemahkan. Saya tersenyum, asik juga ya Allah. Nabi Muhammad ini bisa dicintai oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia, termasuk saat saya ke Pakistan, ke Afghanistan. Ya Allah, sampai sana ternyata sholawat lagunya ya 11-12 dengan kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya atfatayaji Sekarang saya baru mau jelaskan kenapa Islam bisa diterima di seluruh dunia. Sebagaimana Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar juga bisa diterima bukan saja di seluruh Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu harus bisa membedakan, Islam itu agama, kalau NU adalah organisasi Islam. Kenapa bisa diterima di seluruh dunia? Karena orang Islam, orang NU bisa membedakan mana yang pokok, mana yang tidak pokok, mana yang usul, mana yang furu. Ini kalau bahasa ulama usul fikih. Mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Yang prinsip itu rukun iman, yang prinsip itu rukun Islam. Selebih dari itu kita lentur, tidak kaku. Ajaran agama ini lebih banyak yang lenturnya daripada yang kakunya. Ini prinsip. Coba, sebab kalau ajaran agama itu banyakkan kaku, agama tidak bisa berjalan. Makanya banyakkan yang lentur. Sama bapak-bapak, Pak Wagub, bapak-bapak, kalau bapak-bapak lebih banyak kakunya daripada lenturnya, nggak bisa jalan. Betul Pak ya? Paham Bu? Jangan dijaga paham. Iya, saya kalau ngajar mahasiswa saya ya di situ banyakkan lenturnya. Itu kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Fabima rahmatin, justru sebab rahmat, manya mazaidah litaukid. Kalau orang belajar nahwu, belajar tafsir, justru hai Nabi Muhammad, karena rahmat yang Allah berikan padamu,
sifat kasih sayang yang Allah titipkan padamu hai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu oleh Allah diberi sifat rahmat, diberi sifat menyayangi Pak kepada seluruh makhluk. Karena mohon maaf, seluruh makhluk ini pada dasarnya adalah salah satu bentuk wujud daripada Allah, dalam arti salah satu bentuk apa ya, apa bahasa yang mudahnya itu ya, perwujudan Tuhan di muka bumi ini makhluk Allah ini. Kita kalau melihat makhluk ini sesungguhnya melihat Allah sang pencipta, betul apa tidak? Maka jangan dimusuhi makhluk itu. Ini ya melihat ya Allah, misalnya mohon maaf, kok ada orang cakep, cantik, ganteng, kita akan mengatakan subhanallah, maha suci Allah menciptakan makhluk yang ganteng cantik seperti ini. Lalu kita ingat penciptanya. Kok ada orang mohon maaf jelek, hitam, atau nakal, atau bodoh, udah jelek, hitam, nakal, bodoh, hidup lagi. Lah kita ya nggak boleh marah, paling cuman ngomong, ya Allah, kok ada ya Allah menciptakan makhluk model sampean ini. Lah nggak boleh marah. Paham apa tidak? Nabi Muhammad itu dikasih sifat rahmat karena Nabi punya sifat rahmat kepada makhluk. Rahmat inilah yang membuat makhluk cinta sama Nabi. Lintalahum, kau menjadi lembut pada mereka, mereka senang pada dirimu. Jadi kalau ada orang hidup dalam hidupnya punya sifat lembut, itu pasti Allah menitipkan sifat rahmat kasih sayang padanya. Bapak Ibu melihat Pak Giri ini orangnya lembut apa tidak? Masya Allah, walaupun gagah kalau bicara tapi hatinya Hello Kitty. Hatinya apa namanya? Hello Kitty, lembut sekali ya. Lah karena seperti itu maka beliau bisa lembut. Lah inilah yang mahal. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita hadir malam hari ini memperingati Maulid Nabi, salah satu yang perlu kita suri tauladani dari Nabi ini sifat rahmah yang sudah mulai hilang di muka bumi ini. Salah satu ukurannya apa? Salah satu ukurannya belum 20 hari Indonesia ini, beberapa waktu lalu kita melihat satu fenomena yang ini tidak lazim. Orang Indonesia itu terkenal saling tolong menolong, saling membantu, orangnya santun, berakhlak, beradab. Contohnya ketika Bali beberapa waktu lalu banjir, tanpa kemudian dikomando siapa, semuanya membantu, termasuk kepada seluruh pengurus NU, Ansor, Muslimat turun membantu pemerintah daerah. Nah, itu watak asli orang Indonesia ya begitu. Tapi sebelum banjir kemarin 20 hari lalu, saya itu kadang-kadang bingung, loh kok orang tidak punya sifat rahmah? Ya marah, protes ya protes. Misalnya boleh menyampaikan pandangan tapi jangan merusak, betul apa tidak? Untung di Bali alhamdulillah karena kerjasama pemerintah, ormas Islam bagus, langsung bisa diredam, betul apa tidak? Tapi di beberapa tempat saya sedih, di Kediri gedung DPRD, gedung kabupaten dibakar habis. Kebetulan wakil bupatinya ketua Fatayat lapor pada saya malam minggu kemarin saat saya datang ke sana, Pak Kiai, Masya Allah habis Kediri. Berapa kerugiannya? Sekitar 500 miliar satu malam. Anak-anak kita yang tidak tahu apa-apa, pemuda, entah siapa yang mengompori untuk menjarah, merusak. Kalau protes boleh protes, tapi demonstrasi dengan merusuh beda apa lain? Lain. Kalau demonstrasi menyampaikan pendapat silahkan, kritik pemerintah sekeras-kerasnya silahkan, betul apa tidak? Tapi jangan merusak. Jakarta jangan tanya, Jawa Timur gedung Gerahadi habis. Saya bahkan tinggal di Priok,
Saya lihat itu tetangga saya yang viral rumahnya didatangi orang banyak. Pak Syahroni. Kaget saya karena pas malam Ahad itu saya ngajar di masjid dari rumah Pak Syahroni, kira-kira jaraknya 250 meter. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang semua berbondong-bondong. Ada yang ngangkat kulkas, ada yang bawa ini dan itu. Dalam bahasa Arab, ma min naqirin wala kitmirin illa wa ukhida. Tidak ada barang sekecil apapun di rumah beliau kecuali diambil. Sampai ada yang nyeletuk kemarin di Jawa Timur pada saya, Pak Kiai, apa amalan beliau itu sampai semua orang ingin datang ke rumah beliau? Amalannya apa katanya? Wiridannya apa katanya? Semua sampai datang katanya. Mau ingin mengambil barokah. Allahu Akbar. Ini bahasa khusus orang NU, Pak. Ya Allah. Habis, Bu. Lah, ini sifat rahmah sudah dicabut. Padahal orang Indonesia terkenal. Saya kalau ikut kegiatan-kegiatan internasional di OKI misalnya, organisasi kerjasama Islam yang kantor pusatnya di Jeddah, yang dalam bahasa Arabnya Munazzamat Ta'awunil Islami, bahasa Inggrisnya OIC. Itu orang-orang sana ketika tahu saya dari Indonesia, pertama kali ulama-ulama luar negeri bilang, Masya Allah Kiai, Indonesia min arka syu'ub al-islamiyah fil alam. Paham, Bu? Paham, Pak? Ya Allah Kiai, orang Indonesia katanya orang yang paling lembut, paling bagus akhlaknya di dunia. Orang Islam yang terkenal paling bagus akhlaknya itu orang Indonesia. Karena mereka melihat orang Indonesia itu kalau saat haji, orang Indonesia itu tak pernah ribut, Pak. Nggak pernah, tertib. Seragamnya tertib, pakai slayer. Kan tadi Pak Wagub cerita ngantar jamaah haji sampai ke pesawat kan? Itu kan sampai selayernya warnanya ada. Tertib, tidak pernah Pak ribut itu. Orang rebutan sok, berantem, bertengkar, orang Indonesia tidak. Di toilet orang-orang negara lain tidak sabaran, langsung di dalam Bapak Ibu kadang-kadang digedor-gedor. Surah, surah, surah. Kalau diterjemahkan cepat, cepat, cepat. Orang Indonesia tak pernah marah membalas. Kenapa? Mau marah nggak ngerti bahasa Arabnya. Lah iya, orang Jawa ini ada yang tawaf sa'i, ini rahasia tapi jangan ngomong-ngomong. Tawaf sa'i itu doanya satu bahasa Jawa, enggak ganti-ganti. Tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali balik, doanya satu. Kebetulan orang Tegal, ya Allah pada baik, ya Allah pada baik, ya Allah pada baik, ya Allah pada baik. Lah doa kok pada baik saja gitu. Pada baik tahu kan Pak ya? Ya, ya Allah pada baik, ya Allah pada baik. Selesai sholat, selesai tawaf sa'i ditanya sama temennya, Mbah, kok sa'i tawaf, kok doanya pada baik sih Mbah? Kok cuman ya Allah pada baik? Apa jawab beliau? Kata orang Tegal ke, lah kayak wong sing donga bahasa Arab sing apik-apik kae, nyong maksudnya njaluke pada baik kayak kue. Ya itu ya katanya yang doa bahasa Arab bagus-bagus, saya maksudnya mintanya seperti itu, pada baik kayak kue. Masa iya Gusti Allah ora paham? Ya Allah, keren sekali orang Indonesia itu. Jadi katanya masa Tuhan tak paham keinginan saya, walaupun saya mengatakan ya Allah pada baik, Allah pada baik, pasti ngerti. Makanya orang Indonesia pede, kalaupun ngomong bahasa Arab ya dia ngomong semaunya, walaupun salah dipikir pasti sana paham. Itu banyak Pak, orang keluar dari masjid, yang laki-laki yang perempuan ditawari, kalau perempuan kudungan, kalau laki-laki sorban peci. Siti Rahmah khamsa real, dia lihat tangannya 5 real.
Haji 5 real, peci sorban 5 real. Dia mau nawar 2 real, nggak ngerti bahasa Arabnya. Untung dia ingat sholat subuh, dia bilang one rakaataini. Rakaataini ma'al kunuti. NU berarti kalau ma'al kunut. Kata yang dagang, oh paham saya, maksudnya rialaini, tapi nggak ngerti bahasa Arab rialaini, dia bilang rakaataini. Kata yang dagang, la, nggak bisa, la, thalatha rakaat fardha lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nggak bisa. Kau minta 2 real, maksudnya 2 rakaat 2 real, tidak. Kalau mau thalatha rakaat berapa? 3 real. Minta subuh dikasih maghrib, Pak. Maghrib 3 rakaat. Lah orang Indonesia ini selama ini di luar negeri terkenal akhlaknya bagus. Kenapa jadi begini kemarin? Bahwa kita boleh protes. Nah ini mumpung ada Pak Wakil Gubernur, para aparat yang hadir, rakyat ini sebenarnya kan juga memperhatikan para pejabat, betul apa tidak? Ngono yo ngono, ning ojo ngono, janganlah berlebihan. Kalau pejabat low profile, sederhana seperti Pak Giri, baju batiknya aja nggak kuat sampai panjang tangannya. Kayak Ansor jasnya nggak kuat sampai panjang, sederhana itu. Nah kalau pejabat sederhana low profile itu orang seneng, betul apa tidak? Tapi kalau Masya Allah mobilnya harganya 4 miliar, lalu kemudian istrinya flexing, tahu flexing Bu? Pamer. Bagaimana masyarakat nggak kesel? Kerja susah, kawin susah, hidup susah, sementara yang di atas para pemimpinnya mendapatkan tunjangan rumah berapa? 50 juta. Sampean kalau uang orang kok hafal? Dapat tunjangan mobil berapa, dapat tunjangan ini berapa. Ya kemudian wajar kalau rakyatnya marah, pajaknya terus digenjot. Nah sementara kerja susah. Ya tolonglah kasihani banser-banser ini. Banser-bansernya Ansor ini Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wagub, ya Pak Giri, ini cuman kelihatan kerennya saja, rokoknya masih eceran Pak. Iya, Ansor ini seragamnya keren tapi rokoknya jangan-jangan belum lunas seperti seragam muslimat. Sudah lunas kah? Nah, alhamdulillah. Kalau belum lunas tolong pikirkan Pak Wapakir. Saudara-saudara, nah inilah kenapa saya ingin katakan bahwa tugas ulama dengan tugas pemerintah itu sama. Apa coba? Bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Ibnu Khaldun dan juga Imam Al-Mawardi pernah mengucapkan satu ungkapan yang sangat terkenal tentang tusi ulama dan umara. Tusi itu tugas dan fungsi ulama dan umara. Tugas utamanya ulama dan pemerintah itu apa? NU dan pemerintah itu apa? Gampangnya gitu. Ini belum capek kah? Masih mau dilanjut? Paling lama 1/4 jam lagi. Paling lama berapa? 1/4 jam lagi. Tugas ulama dan umara itu 2. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din
wa siyasatid dunya. Tugas ulama, tugas umara, tugas Nahdlatul Ulama, tugas pemerintah dua. Satu, hirasatuddin, menjaga kehidupan beragama yang bagus dan stabil. Dua, wasiyasatid dunya, dan mengatur kehidupan politik berbangsa bernegara juga dalam kehidupan yang normal dan stabil. Nah, makanya acara keagamaan ini penting. Pak Wagub datang, Bupati datang, karena memang tugasnya ya sama. Kalau ada kehidupan beragama di satu negara, di satu provinsi, di satu kabupaten, kok kehidupan beragamanya tidak bagus? Antar umat beragama bertengkar, sesama umat beragama bertengkar, sama-sama Islam ribut, berarti pemerintahnya, tokoh agamanya, ulamanya tidak berhasil atau gagal menjalankan tugas dan fungsi yang pertama, menjaga kehidupan beragama yang baik. Saya mau tanya, di Bali baik apa tidak? Di Bali baik apa tidak? Nah, kalau begitu pertahankan Pagiri. Kalau saja yang namanya wakil gubernur atau gubernur itu tak ada masa batas, pembatasan masa jabatan, Bapak mungkin jadi gubernur seumur hidup, Pak. Kalau kata orang Madura, kalau boleh sampai kiamat, Pak. Orang Madura kan kalau buka warung katanya duka 24 jam, kecuali kiamat hanya setengah hari. Betul. Lah iya. Lah kalau orang baik semacam ini ya dipertahankan karena telah membuat kehidupan beragama bagus. Berarti tugasnya sebagai pemerintah sukses. Nah, kalau ada gubernur, ulama yang berhasil membuat stabilitas kehidupan beragama, pertahankan. Jangan dikubur kalau belum mati. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wasiyasatid dunya, tugas umaro, tugas pemerintah dan tugas NU juga memastikan kehidupan berbangsa bernegara, politiknya, ekonominya, sosialnya bagus. Maka ketika kemarin di Indonesia terjadi seperti itu, ayo sama-sama bareng kita duduk bersama. NU datang, diundang Pak Presiden. Saya pribadi bicara di forum Maulid yang diadakan oleh Kapolri. Di situ ada juga Panglima kumpul. Saya bilang TNI Polri itu mirip NU dan Muhammadiyah. Jangan diadu domba. Betul apa tidak? NU dan Muhammadiyah itu saudara, Pak. Muhammadiyah lebih tua dari NU. Berbeda 14 tahun lahirnya. Maka saya katakan Muhammadiyah saudara tua. Muhammadiyah bilang Prof Mukti NU adik bongsor. Kok adik bongsor Pak Mukti? Lahir belakangan tapi warganya jauh lebih besar dari Muhammadiyah. Iya. Jadi warga NU jauh lebih banyak. Makanya itu warga NU pasti didatangi kalau acara-acara oleh calon-calon gubernur dan wakil gubernur. Kada warganya jauh lebih banyak. Tapi NU dan Muhammadiyah kerjasamanya bagus, Pak Ketua. NU nggak pernah membalap Muhammadiyah dalam hal apapun. Bangun rumah sakit Muhammadiyah dulu, bangun kampus Muhammadiyah dulu, termasuk lebaran dan puasa Muhammadiyah dulu. NU tak pernah mendahului. Bahkan NU terus menyokong Muhammadiyah, mendukung Muhammadiyah. Bagaimana tidak? Coba lihat, Muhammadiyah membangun rumah sakit dan kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Ayo Pak Ketua PW, kapan bangun rumah sakit? Apa mau jadi donatur tetap Muhammadiyah?
Mumpung punya Pak Wagub, betul apa tidak? Jangan hanya pesantren Pak Wagub, kapan dipikirin NU minimal kalau tidak punya rumah sakit, coba buktikan pada saat beliau dan beliau menjabat, NU punya klinik, apalagi nanti sampai punya rumah sakit. Kalau belum punya klinik dan rumah sakit, jangan undang Zulfa Mustafa ke Bali lagi. Malu saya, Pak. Iya, undang saya ke sini pada saat nanti NU sudah punya rumah sakit, Pak Giri sudah jadi gubernur Bali. Ya, alhamdulillah. Begitu. Jadi kehidupan beragama harus bagus, kehidupan sosial bagus, ekonomi bagus. Agar kehidupan sosial ekonomi bagus, butuh stabilitas keamanan. Disinilah pentingnya TNI, Polri. Masya Allah, jangan diadu domba. Anda ini bisa sekarang ngaji tenang seperti ini, itu karena negara aman. Ibu-ibu ya Allah tenang banget itu. Saya lihat ngaji nyender sambil selonjor. Nikmat sekali tuh, Pak. Betul apa tidak? Oh, malah ketua muslimatnya itu. Ya itu ya karena Indonesia aman. Coba Indonesia lagi tengkar. Lu saya pernah datang di negara dangers yang bahaya, Afghanistan 2 kali saya. Waktu itu Pak Jokowi didatangi oleh Menlu, Bu Retno. Menlu Afghanistan telepon bilang, kami ingin belajar hidup kerukunan dari Indonesia. Indonesia itu agamanya banyak, sukunya banyak, kok bisa rukun? Afghanistan itu agamanya 99% Muslim, Hindu hanya 1%. Sukunya hanya 6, Pak. Bahasanya 4. Tapi ribut terus. Ya Allah, Indonesia bisa rukun, orang Madura bisa tinggal di Bali. Kan begitu kan? Orang Bali bisa tinggal di Sunda, di Jawa Barat. Orang Jawa Barat bisa tinggal di Madura, bisa tinggal dimanapun rukun tanpa melihat kau sukunya apa. Yang ada dalam pandangannya, apapun suku Anda, apapun agama Anda, apapun bahasa Anda adalah saudara saya, sama-sama warga negara kesatuan Republik. Bu Retno matur lapor sama Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, datang ke NU, ulamanya biar berangkat ke Afghanistan bercerita tentang kehidupan beragama berbangsa di Indonesia. Dari NU saya yang berangkat. Saudara-saudara, begitu melihat kondisi kehidupan beragama, kehidupan bernegara, sosial, ekonomi dan keamanan di Afghanistan, saya nangis. Ya Allah, berarti Indonesia ini betul kata Kus Plus, bukan lautan. Susunya siapa, Bu? Allahu Akbar. Ternyata Indonesia ya Allah, tongkat ditanam jadi tanaman. Saudara-saudara ya Allah, rukun kita. Kalau Anda lihat begini, syukur, Pak. Memang Indonesia belum makmur sekali seperti Brunei. Maklum Brunei itu negara kecil. Indonesia belum makmur sekali seperti Uni Emirat Arab atau Qatar. Yang di sana muadzin, tukang adzan itu gajinya 10 juta, Pak. Muadzin di masjid seperti ini 10 juta. Makanya adzannya lain, penuh penghayatan. Di Bali berapa, Pak, pasarannya, Pak? Lah mumpung ada Pak Wagub ini. Jangan-jangan di sini muadzinnya penuh pengharapan. Kalau di sana penuh penghayatan, di sini penuh. Di sana adzannya enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah,
Indonesia belum seperti Uni Emirat Arab dari sisi kemakmuran, kesejahteraan. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain anugerah Tuhan pada Indonesia, alhamdulillah negara ini dikasih Allah stabilitas keamanan yang bagus. Alhamdulillah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala stabilitas ekonomi yang bagus walaupun belum makmur sekali. Saya malah sebenarnya jujur kadang-kadang khawatir kalau orang Indonesia sudah kaya semua, jangan-jangan nanti sudah malas ke masjid, Pak. Betul apa tidak? Sebab saya perhatikan masjid itu jamaahnya yang rajin cuma 2 kelompok. Satu pensiunan, kedua orang susah. Alah serius saya ngomong ini. Lah ini kan dari wajahnya kelihatan ini. Kalau udah kaya-kaya itu malah saya khawatir. Sebab Nabi mengatakan dalam hadis, mal faqra akhsha alaikum walakin khashitu an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian hai umat Islam. Kalau kalian Islam miskin tapi imannya kuat, bismillahnya seperti tadi, insyaallah tauhidnya, ibadahnya tetap dijaga. Apa yang tidak bisa kalau kita imannya kuat? Betul apa tidak? Walakin khasyitu an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Yang aku khawatirkan justru ketika kalian kaya raya kemudian tak lagi kenal sama rumah Allah. Bapak-bapak, saya sering lihat masjid-masjid, musola-musola dibangun, rumah sakit dibangun bukan karena banyaknya orang kaya di situ, tapi banyaknya orang-orang Islam yang tidak kaya tapi cintanya sama agama luar biasa. Malam hari ini saya ingin buktikan. Ayo sama-sama kita baca sholawat. Kemudian berapa Bapak Ibu punya rezeki yang dibawa, ya, ya. Ayo sambil jalan. Tadi saya dikasih pesan sama panitia. Betul kan? Ya, baca sholawat, sholawat badar, cepat supaya waktunya singkat, ini sudah jam 11. Bukan baca sholawat itu tidak perlu begitu, maksudnya sambil jalan ada yang bawa ini loh. Bukan main, bukan. Ayo bawa sorban langsung keliling. Ya, ya. Salatullah salamullah. Mana sorbannya? Ayo cepat bangun. Ayo ansor cepat. Salatullah. Jangan satu, itunya jangan satu, yang lain bantu pakai sorban. Ala ya, pakai peci boleh, sini. Ayo bantu. Ilahi salimil ummah afati wan niqmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saudara-saudara, para jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita doakan para pejabat kita, umara kita, ulama kita yang diberi Allah Subhanahu wa taala 2 tugas tadi yang berat.
menjaga kehidupan beragama yang stabil, yang bagus, yang rukun, nggih. 2, menjaga kehidupan berbangsa, bernegara, sosialnya, politiknya, keamanannya yang juga stabil, bagus. Moga-moga insyaallah kita semua bisa menauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia dijadikan negara yang gemah ripah loh, jinawi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya minta maaf jika ada kekurangan, kesalahan, wabil khusus kepada wakil gubernur saya ya. Inilah NU ya begini kalau ngaji ya. Insyaallah semoga pesan-pesannya nyampe, bisa dibawa pulang. Mari kita tutup dengan pembacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'ama yakafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana. Allahumma sallimna min afatid dunya 'adzabil akhirah wa fitnatihima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ihfaz atfalal muslimin. Allahumma ihfaz syababal muslimin. Allahumma ihfaz nisa'al muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.